selamat siang. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bulan ini apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah sama-sama sehat berarti kita ya. Amin. Mudah-mudahan Bu Andi kita selalu diberikan kesehatan. Ya itu yang terpenting ya kan. Betul Bersyukuri sekali, nikmat Allah tentang betul. sehat. Oh iya Bu Andi begini. Saya mau menanyakan ini. Kira-kira Bu Andi ada waktu nggak hari ini? Oh boleh. Untuk apa tuh Bu Len? Begini, saya rencananya akan melakukan coaching bersama rekan saya, Ibu Emi. Oh, boleh. Jadi saya meminta bantuan Bu Andi untuk mengamati saya nanti ketika melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Emi. Oke, bisa Bu Len. Bahkan saya berterima kasih banyak nih sudah dipercayakan untuk menjadi pengamat. Nah, kira-kira ketika proses coaching nanti Bu Leni dengan Bu Emi, apa yang diharapkan atau penilaian apa nih yang harus saya lakukan terhadap Bu Leni sebagai coaching? Nah begini Bu Andi, ketika coaching itu kan kita harus memiliki 3 kemampuan dasar coaching. Yang pertama itu kesadaran penuh, kemudian yang nomor 2 itu mendengarkan dengan aktif, kemudian yang nomor 3 bisa membuat pertanyaan berbobot dengan rasa gitu. Jadi di sini saya ingin sekali nanti Bu Andi mengamati kemampuan ini, apakah saya sudah melaksanakan semaksimal mungkin gitu. Karena saya merasa selama ini saya pernah melakukan coaching bersama teman-teman lainnya dan sepertinya saya masih harus meningkatkannya gitu loh Bu Andi. Jadi tadi kan seperti yang Bu Leni sampaikan, kita kan ada 3 kompetensi coaching ya Bu Leni. Iya betul sekali. Kira-kira dari ketiga kompetensi itu mana yang lebih spesifik yang ingin dilakukan atau yang ingin saya lihat, saya nilai mengenai proses coaching yang dilakukan oleh Bu Leni? Begini Bu Andi, saya ketika melakukan coaching itu terkadang sering kurang fokus gitu. Oh, kurang fokus ya. Jadi ketika misalnya si coach saya itu menyampaikan sebuah informasi atau keluhannya, saya itu tidak mampu menangkap apa maksud dari pembicaraan mereka gitu. Jadi sepertinya saya perlu meningkatkan kemampuan saya di dalam mendengarkan aktif. Saya itu tidak fokus terkadang, kemudian saya juga sering salah mengartikan gitu kalimat atau kata-kata yang disampaikan oleh coach saya. Jadi saya pengen nanti Bu Andi lebih fokus mengamati saya di bagian apakah saya sudah mampu tidak mendengarkan dengan aktif gitu, atau apa-apa saja pesan dan informasi yang disampaikan oleh coach saya itu apakah saya sudah memahaminya dengan benar gitu. Karena di situ adalah kelemahan saya sering nggak fokus. Oh gitu ya Bu Leni. Jadi tadi Bu Leni itu ingin saya melihat dan mengamati apakah pada proses coaching nanti Bu Leni sudah mendengarkan dengan baik, dengan aktif atau belum terhadap coachingnya, seperti itu ya Bu Leni ya. Dan tadi Bu Leni juga menyampaikan bahwa Bu Leni sering kurang fokus, kurang menangkap arah pembicaraan, Betul sekali. Sering blunder dan salah mengartikan gitu ya Bu. Betul. Jadi respon saya gitu. Jadi saya akhirnya memberikan respon yang tidak sesuai dengan ekspektasinya coaching gitu. Jadi karena itu tadi tidak fokus tadi yang sepertinya kendala utamanya tidak fokus mungkin ya. Jadi saya tidak mampu mendengarkan dengan aktif gitu. Nah, dari tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Leni mengenai kurang fokus dan sebagainya, kira-kira indikator ketercapaian tujuan dari coaching tersebut atau penilaian ini apa yang diharapkan oleh Bu Leni? Begini Bu Andi, jadi karena saya lebih fokus ke bagaimana mendengarkan dengan aktif, maka saya nanti indikator pencapaiannya itu yang saya kira ada 3. Yang pertama itu bagaimana nanti kemampuan saya itu memahami pembicara atau lawan bicara. Coachingnya ya. Saya mampu memahami apa yang akan disampaikan oleh coachingnya. Kemudian yang kedua itu saya juga memahami setiap informasi yang disampaikannya. Jadi istilahnya tidak ada nyambung. miskonsepsi ya. Betul sekali, tidak ada miskonsepsi. Kemudian yang ketiga apa-apa
pesan yang dia sampaikan ataupun permasalahan yang dia sampaikan itu, saya nanti mampu memberikan suatu atau mendorongnya untuk menemukan suatu solusi dari apa yang dia sampaikan. Kemudian tentunya saya harus fokus terhadap apa yang mereka atau apa yang menjadi keluh kesahnya gitu loh Bu Andi. Itu mungkin indikator penting yang akan menjadi kriteria yang perlu Bu Andi amati. Apakah nanti saya sudah pas seperti itu atau tidak gitu. Jadi dari apa yang kita bicarakan tadi dapat saya simpulkan nih Bu Len, bahwa nanti ketika Bu Leni sudah fokus, Bu Leni tidak salah mengartikan, Bu Leni juga bisa menimpali atau membimbing coach Bu Leni untuk menemukan solusi, itu adalah suatu indikator pencapaian dari apa yang akan kita amati pada proses coaching gitu ya Bu Leni ya. Betul sekali Bu Andi. Itu menjadi target saya nanti. Saya harapkan nanti saya bisa membantu Bu Leni mengamati kegiatan coaching Bu Leni, dan saya harapkan kita sama-sama harapkan bahwa kompetensi yang ingin dicapai atau ditingkatkan oleh Bu Leni mengenai mendengarkan dengan aktif pada proses coaching itu dapat meningkat dan menjadi lebih baik, seperti itu ya Bu Leni ya. Seperti itu Bu Andi. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang saya harapkan itu terlaksana dengan baik. Dan terima kasih sekali loh Bu Andi. Saya sudah merepotin jadinya ini. Juga saya malah lebih senang Bu Len. Jadi kita sama-sama belajar apa yang harus kita tingkatkan di dalam proses coaching ini. Jadi sampai ketemu nanti di proses coachingnya Bu Leni bersama Bu Emi, seperti itu ya. Terima kasih banyak ya. Sami-sami. Ayo monggo. Selamat siang Bu Emi. Ada apa ya? Selamat siang Bu Leni. Mohon maaf nih saya mengganggu Bu Leni. Saya itu ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Leni. Apakah Bu Leni ada waktu? Oh, nggak apa-apa sih Bu Emi. Saya kebetulan nggak ada kegiatan hari ini. Saya ada waktu kok Bu Emi. Terima kasih sekali ya Bu Leni. Iya, sudah meluangkan waktu untuk saya nih. Iya Bu Emi, sama-sama. Kira-kira apa nih yang mau dibicarakan? Saya itu ingin membicarakan ini Bu, masalah bagaimana saya harus menangani anak saya yang tinggal kelas gitu. Jadi saya itu kan sebagai wali kelas Bu Len, jadi dapat warisan anak satu gitu. Jadi nggak naik kelas 8, sekarang masih kelas 7 dan saya jadi wali kelasnya. Jadi ada anak yang tinggal kelas gitu ya Bu Emi, dan itu menjadi permasalahan mungkin buat Bu Emi ya. Kira-kira nanti setelah kita melakukan pembicaraan, atau mungkin apa kira-kira harapan yang Bu Emi inginkan dari pembicaraan kita nanti? Saya itu ingin anak tadi bisa mengalami perubahan sikap gitu Bu Len. Kan ceritanya tuh dulu nggak naik kelas itu karena perilakunya yang kurang terpuji gitu. Misalnya seperti melanggar tata tertib, kemudian intinya melanggar tata tertib sekolah yang kayaknya tuh udah melampaui gitu loh Bu Len, sesuai dengan tata tertib yang berlaku di sekolah kami gitu. Oh, jadi anak tersebut tinggal kelasnya mungkin dikarenakan dari permasalahan attitude-nya lah ya. Itu saya menangkap seperti itu ya Bu Emi. Jadi anak itu masih belum bisa berperilaku dengan baik. Selain itu juga ini anaknya tuh kalau dalam tugas-tugas tuh suka tidak mengumpulkan gitu loh Bu. Jadi agak malas dia tuh kalau belajar mengumpulkan tugas gitu. Tidak mengumpulkan tugas. Apa saja kira-kira persiapan yang sudah Bu Emi lakukan selama ini? Maksudnya itu untuk membentuk karakternya lebih baik, yang untuk saat ini kira-kira sudah ada persiapan belum? Kalau sebatas saat ini ya Bu, saya sudah mencoba melakukan sih dengan menerapkan disiplin positif, karena kemarin kan kita habis belajar itu ya Bu ya. Jadi saya itu coba menerapkan dengan disiplin positif. Jadi anaknya saya panggil, kemudian saya ajak bicara dari hati ke hati, mulai dia mengidentifikasi masalah dia itu apa, kemudian sampai saya itu sudah pernah mencoba untuk menggali
apa ya, rasa tanggung jawab anak gitu, supaya dia itu bisa memperbaiki perilakunya tuh, yang mau dilakukan seperti apa itu sudah saya coba lakukan Bu. Iya. Sudah banyak sekali serangkaian kegiatan yang sudah Ibu Emi coba. Sejauh ini apakah sudah ada efeknya terhadap perubahan perilaku anak itu? Kalau dengan saya di kelas, ya anaknya nggak terlalu nakal sih, dalam arti hadir tetap hadir, mengerjakan tugas mengerjakan, seperti itu. Tapi di hal-hal lain itu masih ada pelanggaran-pelanggaran yang dia lakukan juga, boleh nih. Mungkin bisa Ibu Emi menceritakan sedikit kira-kira pelanggaran yang bagaimana, pelanggaran lain yang bagaimana yang sering dilakukan oleh anak tersebut? Kemarin terakhir itu dia berkasus ini, baju dicoret-coret, jadi baju digambar-gambar, ditato seperti itu. Kalau peraturan di sekolah kami kan nggak boleh. Kemudian itu kemarin sudah ditindak dengan guru yang lain ya, guru BK gitu kan. Jadi peraturan di sana itu kalau ada baju yang dicoret-coret segala macam itu kan harus dibuka dan ditinggal di sekolah gitu, supaya untuk mencegah nggak dipakai lagi gitu, boleh ini. Kemudian dari segi ini kerapihan juga, yaitu bajunya sering keluar dan kadang-kadang kusut. Sudah itu ada lagi kemarin itu ini rambutnya cukurnya itu tidak sesuai aturan gitu loh Bu Len. Jadi ya seperti itulah penampilannya tuh masih belum seperti yang kita harapkan. Layaknya pelajar kan, kita pinginnya kalau anak pelajar tuh rapi, bersih kan, seperti itu. Ini belum ke arah situ. Kemudian tugas-tugas dengan guru yang lain juga masih ada sih yang kesannya dia itu meremehkan tugas gitu, jadi tidak mengerjakan tugas tuh masih ada. Banyak sekali ya permasalahan yang dihadapi anak tersebut, dari perilakunya ya kan, dari cara bersikapnya, dari cara berpakaiannya, itu menjadi kendala lah mungkin buat guru-guru di sana untuk bagaimana merubah perilakunya. Kemudian sejauh ini Bu Emi dan rekan-rekan guru di sana juga mungkin sudah mengoptimalkan dalam bimbingan gitu. Bagaimana anak itu bisa berubah lebih baik lagi, bukan begitu ya Bu Emi? Kalau sebatas ke anak sudah Bu Len. Iya. Jadi ibaratnya dengan memanggil, dengan mencoba disiplin positif, maupun dengan ketegasan yang berupa sanksi, itu sebenarnya sudah dilakukan. Iya. Apa namanya itu, karena banyak sekali yang sudah diterapkan bersama anak itu, tapi sejauh ini mungkin Bu Emi beranggapan belum ada efeknya ya. Belum. Dan itu ternyata masih menjadikan dilema gitu ya buat Bu Emi. Apalagi kan ini kadang-kadang tuh masih ini juga badannya itu bau rokok. Jadi selain itu dia merokok ya Bu? Ya, itu yang masih jadi pertanyaan kami, apa anak ini yang merokok atau teman-temannya. Sebab ketika saya panggil itu ngakunya dia nggak merokok, tapi badannya itu bau rokok gitu. Nah, kan ini perilakunya selain tidak berpakaian dengan rapi, mencoret-coret pakaian, kemudian sikapnya juga yang tidak sopan, merokok lagi gitu ya Bu Emi ya. Nah, saya tertarik dengan yang merokok nih. Kira-kira sejauh ini Bu Emi atau apa yang telah Ibu Emi lakukan, atau apa saja yang telah Ibu Emi lakukan untuk mengidentifikasi atau mencari, kan tadi belum ini ya, maksud saya itu belum ketemu atau belum ada bukti lah kalau dia yang merokok gitu ya. Sudah adakah yang Bu Emi lakukan untuk mengetahui, atau sejauh mana Bu Emi melakukan, atau gimana ya, mencari tahu lah, sejauh mana Bu Emi mencari tahu supaya anak itu apakah dia nanti ketahuan benar merokok atau tidak gitu. Kalau sejauh ini yang saya lakukan, kemarin saya sudah coba tanya teman-temannya,
Katanya enggak, Iya. malah dia mengatakan alasannya itu badannya bau rokok itu karena di bus. Kan dia anak Sawindo, Bu Anak Le. Sawindo, iya, Jadi iya. kadang naik bus ya kan. Iya, iya. Naik bus itu katanya di dalam bus ada kawan-kawan Iya. SMK-nya yang merokok dan dia ada di situ sehingga bau rokok gitu. Iya, ya, itu salah satu strategi ya mungkin yang telah diterapkan Bu Emi. Kira-kira ada strategi lain nggak yang Ibu Emi terapkan supaya Ibu Emi bisa menggali informasi lebih dalam lah tentang perilaku anak tersebut? Ini sepertinya kan perilakunya udah banyak sekali gitu ya, dan semua itu tentu kita harus menggali kira-kira apa kira-kira yang strateginya, strategi apa yang telah Ibu Emi lakukan selain yang tadi? Saya juga sudah nyoba bertanya kepada anak itu kan Bu Leni, sampai anak itu bisa mengeluarkan unek-uneknya gitu sampai dia menangis. Ternyata dia itu punya latar belakang broken home juga Bu Len. Jadi ibu dan ayahnya udah berpisah, kemudian ayahnya sudah berkeluarga lagi, ibunya pun demikian. Dia bercerita, ibu saya tuh udah nggak mau ngopenin saya Bu, katanya nggak mau biayain sekolah saya katanya. Terus kebetulan hari itu saya sebelumnya itu bertemu dengan ibu sambung dari ayah kandungnya gitu. Jadi ayahnya kan udah menikah lagi nih. Nah kebetulan ketemu dengan ibunya, dia ini mengeluhkan katanya si anak ini disuruh sekolah nggak mau. Jadi pas kebetulan saya tanya anak itu, saya tanyakan lagi, masa iya orang tua kamu nggak mau ngebiayain kamu? Kemarin waktu itu ketemu dengan orang tua kamu, katanya kamu yang nggak mau sekolah katanya. Dia emosi. Mana Bu katanya, orang aku mau sekolah minta beliin buku aja nggak dibeliin katanya. Nah akhirnya kalau versi ibunya ini, ibunya nyerah dengan perilaku si anak ini. Ayahnya juga kurang peduli. Ibunya kandungnya pun juga kurang peduli. Nah terakhir itu saya tanyakan, dia tinggal dengan orang di Sawindo itu, dengan anak, ya ada keluarga sih ya yang anaknya itu sudah tamat SMK, gitu kan. Jadi dia tinggal di situ. Saya nggak tahu tuh apakah tinggal itu ya sekedar tinggal numpang saja atau bagaimana, saya kurang paham karena saya belum melakukan penjajakan lebih lanjut kayak gitu ya Bu Len. Jadi untuk permasalahan anak ini kayaknya kok kompleks banget. Saya itu bingung jadinya mau mulai dari mana. Apakah saya itu mau menelusuri dulu dari orang tua, atau yang merokok ini aja yang saya titik beratkan kayak gitu Bu. Dan justru saya masih bingung nih mana dulu yang mau saya kerjakan gitu. Begini Bu, ini dari hal yang saya tangkap tadi, latar belakang anak tersebut selain atau mungkin yang melatar belakangi anak tersebut melakukan tindakan-tindakan yang di luar gitu ya, di luar atau yang tidak pantas, mungkin salah satunya disebabkan oleh latar belakang keluarga. Dan Bu Emi juga sudah menceritakan keluarganya itu broken home begitu Bu Emi ya. Kemudian setelah selain broken home, mungkin terjadi perpisahan tadi ya, perpisahan antara orang tuanya, kemudian nikah lagi gitu ya, salah satu orang tuanya menikah lagi gitu. Kemudian ada lagi tadi saya menangkap Bu Emi mengatakan bahwa anak tersebut tidak lagi serumah dengan orang tuanya. Iya, baik begitu orang tua ya, ibu kandungnya maupun bapak kandungnya nggak serumah lagi, tapi ikut orang lain. Dan kadang-kadang ikut kakak. Ikut kakaknya begitu. Kadang-kadang ikut kakak, kadang-kadang ikut orang gitu. Jadi kayak nggak menentu ini anak. Iya. Sejauh ini kan Bu Emi sudah menggali informasi dari keluarganya nih, sudah mengenai orang tuanya segala macam, dan setidaknya Bu Emi sudah sedikit-sedikit sudah mengetahui lah informasi yang melatar belakangi anak tersebut seperti itu gitu. Nah, kira-kira dari informasi tersebut apa tindakan yang akan Bu Emi lakukan selanjutnya? Apa ya Bu, masih bingung juga. Masih bingung. Atau mungkin gini loh Bu, Ibu Emi punya ide nggak gitu supaya anak tersebut bisa lebih baik lagi lah. Kan Ibu Emi sudah banyak melakukan cara nih, tapi sepertinya
belum itu ya Bu Emi ya, belum begitu ada nampak perubahan lah terhadap anak tersebut. Gini Mungkin Bu Emi membutuhkan suatu ide baru gitu. Iya, Ide mungkin baru gini, yang Bu Len. sekiranya Mungkin seperti ini kan, informasi yang saya peroleh itu baru dari ibu sambungnya ya. iya. Mungkin saya akan mencoba menemui ayah dan ibu kandungnya lagi untuk memperjelaslah posisi anak ini seperti apa, kemudian sebenarnya dia itu nanti kebutuhannya apa gitu kan, mengidentifikasi kebutuhan dia, mencobalah bersama-sama dengan orang tua untuk mencari solusi untuk anak ini gitu Bu Len. Kemudian kayaknya saya juga perlu minta bantuan kayaknya dengan guru BP kayaknya, karena kayaknya kalau saya tangani sendiri gimana ya, belum puas saya itu dengan hasil kerja saya gitu. Mungkin saya perlu bantuan dari guru BP nanti untuk menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin mulai dari mengidentifikasi permasalahan yang sesungguhnya pada si anak sampai nanti menemukan cara yang tepat lah untuk men-treatment anak ini, supaya kita harapkan perilakunya adalah mengalami perubahan, setidaknya dari yang semula tidak rapi menjadi rapi, dari yang semula dia mungkin sering melanggar tertib enggak lagi kayak gitu kan. Pinginnya itu ya sedikit demi sedikit lah, pingin sikap anak ini ada perubahan gitu. Iya. Jadi di antara beberapa poin penting yang Ibu Emi sampaikan tadi tentang kedepannya Ibu Emi harus bagaimana, tadi saya menangkap seperti ini, Bu Emi akan mengidentifikasi permasalahan anak tersebut, kemudian Bu Emi juga akan menghubungi orang tua kandungnya, ayah dan ibunya, kemudian juga Ibu Emi akan berkonsultasi atau bekerja sama lah ya dengan guru BP. Nah, di antara ketiga tersebut yang menjadi prioritas Bu Emi untuk menjadi prioritas yang Bu Emi prioritaskan lah, kira-kira yang mana duluan nih? Mungkin saya akan lebih dulu berdiskusi dengan guru BK dengan menyampaikan permasalahan informasi yang saya peroleh gitu. Informasi yang saya peroleh itu akan saya diskusikan dengan guru BK. Nanti dari situ kami mungkin akan bersama-sama gitu menentukan langkah selanjutnya untuk memanggil orang tuanya atau kita yang mendatangi orang tuanya kayak gitu. Jadi kan nanti seandainya bertemu dengan orang tuanya, jika saya mengalami kebuntuan, masih ada rekan satu lagi yang bisa menguatkan lagi atau memperjelas permasalahan si anak ini ketika berkomunikasi dengan orang tuanya gitu. Iya, jadi sebelum menghubungi orang tua murid tersebut, Bu Emi akan berkomunikasi lebih awal dulu ya dengan guru BK. Nah, kira-kira persiapan apa saja nanti yang akan Ibu Emi lakukan ketika bertemu dengan guru BK? Ketika bertemu dengan guru BK, mungkin terlebih dahulu saya akan mengumpulkan catatan-catatan saya terkait dengan pembinaan yang sudah secara pribadi saya lakukan selaku wali kelas maupun guru mata pelajaran, atau juga ini mengumpulkan informasi dari teman-teman lain yang ngajar di kelas saya juga gitu kan, bagaimana dengan guru yang lain kan sikapnya seperti apa ya, pokoknya pelanggaran-pelanggaran atau sikap-sikap dia baik ketika dalam pelajaran maupun di luar pelajaran itu akan saya rangkum dulu, saya buat catatan gitu lah Bu, akan saya kumpulkan lah gitu kan, misalnya hari ini pelanggaran apa dan lain sebagainya, jurnal pembinaan, jurnal perkembangan sikap dengan jurnal ini catatan wali kelas itu nanti yang akan saya bawa ketika saya menghadap guru BK. Jadi biar nanti tuh ada juga saya tuh bukti gitu kan, tidak hanya membual saja seolah-olah saya akan melimpahkan kepada guru BK, tapi ini loh yang sudah saya lakukan Bu, seperti ini informasi yang saya peroleh ini, bagaimana nanti kelanjutannya mari kita bahas bersama, seperti itu keinginan saya Bu. Iya. Tentu butuh persiapan kira-kira ya Bu Emi ya untuk menghadapi guru BK gitu, dan persiapan Bu Emi tadi mengatakan bahwa tentu harus menyiapkan jurnal-jurnal gitu ya, jurnal perkembangan sikap murid, kemudian jurnal catatan wali kelas. Jadi nanti
semua rangkuman itu nanti itulah yang akan Bu Emi perlihatkan dengan guru BP gitu ya, sebagai bahan diskusi begitu Bu Emi ya. Iya. Tadi saya juga menangkap masih ada poin yang solusi yang akan Ibu Emi kemukakan, yaitu menghubungi orang tua, murid tersebut. Nah, persiapan apa yang Bu Emi sudah lakukan supaya nanti Bu Emi ketika menghadapi orang tua murid itu bisa mengatasi semua kendala yang mungkin saja bisa terjadi gitu. Yang sudah saya lakukan gitu ya, persiapan yang sudah saya lakukan mungkin gitu persiapan ya. yang akan dilakukan. Sebelumnya kan Bu Emi sudah pernah menghubungi orang tua angkatnya. Nah, orang tua sambung. Iya, orang tua sambung jatuhnya ya, Ibu tiri lah. Maaf, suara ibu tiri ya bahasanya ya. Ini maksud saya akan kan Bu Emi tadi merencanakan akan menemui orang tua kandung. Mungkin saya nggak sendiri nanti menemuinya Bu, nanti saya rencananya ya diskusi dengan BK tadi kan, nanti kita akan menemukan solusi bersama ini, apakah saya akan pergi sendiri atau saya akan pergi dengan Bu BK-nya gitu kan. Cuman kalau persiapan khusus untuk pembicaraan tentu nanti ada data-data yang kami temukan di sekolah, termasuk juga informasi dari temannya, informasi dari si anak itu sendiri. Mungkin anak itu kan punya keinginan gitu loh Bu. Nah, mungkin saya nanti pelan-pelan juga akan menyampaikan bahwasanya sebenarnya anak ini punya keinginan seperti ini. Mungkin itu yang belum bisa ditemukan oleh orang tuanya atau bagaimana. Yang jelas mengkomunikasikan inilah atau permasalahan anak itu di sekolah gitu. Mendiskusikan dengan orang tuanya supaya kita bisa sama-sama cari solusinya. Supaya nanti ke depan itu anak itu mungkin bisa lebih baik lagi lah. Itu mungkin harapan kita semua sebagai guru gitu ini ya. Nah, tentu dibutuhkan kerjasama lah menurut ini seperti itu ya. Adanya kerjasama antara guru, antar guru, antar orang tua dengan anaknya juga. Untuk identifikasi kira-kira apa strategi untuk melakukan mengidentifikasi permasalahan siswa tadi ya? Kan itu ada 3 poin tadi. Nah, yang untuk identifikasi itu kan belum Ibu Emi kemukakan. Nah, kira-kira untuk identifikasi tersebut strategi apa yang Bu Emi lakukan, atau bagaimana caranya Ibu Emi bisa mengidentifikasi perilaku siswa tersebut? Untuk mengidentifikasi perilaku, sebenarnya identifikasi bukan perilakunya ya Bu. Sebenarnya yang mau diidentifikasi itu apa sih sebenarnya yang melatar belakangi anak ini bisa seperti ini kan, seperti itu ya. Jadi diidentifikasi apakah anak ini sebenarnya kurang kasih sayang atau anak ini memang kalaupun dikatakan susah diatur itu kan pasti ada sebabnya gitu. Jadi lebih kepada mencari ini sih, mengidentifikasi latar belakang kehidupannya yang bisa menyebabkan dia berbuat seperti itu. Kan biasanya kita itu kalau berbuat sesuatu itu sebagai kompensasi dari keadaan kita sih Bu Leni ya. Jadi mau mencari tahu lah, mengidentifikasi permasalahan sesungguhnya yang dialami anak ini, mungkin dengan menanyakan sebenarnya perasaan dia seperti apa. Saya akan lebih melakukan percakapan dari hati ke hati lah dengan anak ini supaya dia bisa jujur terbuka dengan saya, menganggap saya di emaknya gitu kan. Kemarin juga itu sudah ada sedikit keberhasilan kan ya, dia mencurahkan perasaannya itu sampai dia mengeluarkan emosinya, marah, nangis gitu kan. Itu kayaknya kalau sudah seperti itu kayaknya anak memang betul-betul dari hatinya gitu. Nah, nanti dari percakapan itulah nanti saya akan mencoba mengidentifikasi, oh anak ini nih sebenarnya keinginannya seperti ini, tapi faktanya kehidupannya seperti ini. Nah, itu nanti yang akan bersama-sama kita klopkan dengan orang tuanya gitu. Biar orang tua juga tahu anaknya butuh ini, butuh itu. Menurut Bu Emi, sejauh ini seefektif apa dengan melakukan identifikasi itu bisa menemukan apa yang melatar belakanginya gitu? Apakah maksud saya seperti ini, seefektif apakah gitu dengan Bu Emi dari cara bersikap gitu ya, cara berperilaku Bu Emi
berusaha untuk lebih dekat ke anak gitu. Seefektif apakah gitu perilaku seperti itu menurut Bu Eni? Kalau menurut saya, dengan saya memperlakukan dia baik walaupun dia salah, saya tidak menjudge dia salah, cuman saya selalu berpesan, Alan, cita-citanya pengen jadi apa, kemudian mesti pengen sekolah kan, ya Bu, saya motivasi seperti itu, anak kayaknya sudah mulai dekat, dia sudah mulai terbuka dengan saya untuk membicarakan permasalahannya gitu kan, sedikit demi sedikit dia ini mulai terbuka dan menghubungi saya lewat WA. Sudah ada kemajuan lah. Sudah ada kemajuan lah ya. Dia merasa nyaman dengan saya untuk bercerita masalahnya, itu sudah ada gitu. Cuman belum maksimal. Iya. Oke. Artinya saya menyimpulkan mungkin itu adalah salah satu yang dilakukan Bu Eni itu efektif lah gitu ya, tapi belum begitu maksimal. Gitu. Iya, mungkin saya harus lebih sabar lagi untuk terus bersikap baik dengan dia gitu. Iya, berarti harus lebih sabar lagi ya gitu ya. Jadi tidak hanya melakukan sabar dan pantang menyerah kayaknya. Oh iya, sepertinya seperti itu. Jadi adanya kesabaran tadi ya Bu Eni ya, kemudian memang selain pendekatan kita harus lebih sabar lagi, lebih ekstra sabar lagi. Dan ini kayaknya harus lebih, memang kita itu menggunakan kasih sayang dari hati ke anak itu. Jadi anak memang betul-betul merasakan kasih sayang kita, sehingga dia nganggap kita ini ibunya juga, lebih terbuka gitu. Dan mudah-mudahan kalau anak sudah nyaman dengan kita itu kan nasihat-nasihat baik itu akan mudah diingatnya. Iya, harapan saya gitu sih Bu. Dan makanya saya itu saya juga heran loh dengan saya ngadapin anak ini, saya bisa nggak marah gitu. Berarti itu mungkin KSE saya sudah meningkat gitu. Bisa jadi. Itu sebenarnya hal yang patut kita syukuri juga ya. Iya, betul. Nah Bu Eni, dari 3 serangkaian tadi nih, kira-kira kan yang pertama tadi itu identifikasi masalah siswa, berkonsultasi atau berkomunikasi dengan orang tuanya, kemudian juga dengan guru BP, berkolaborasi. Nah, kapan nih kira-kira Bu Eni akan melakukannya? Kalau mengidentifikasi permasalahan anak ini sebenarnya udah dari kemarin udah jalan juga gitu kan. Saya tinggal melanjutkan aja seiring berjalannya waktu. Saya tetap menjaga komunikasi baik dengan anak itu kan, artinya saya juga melakukan identifikasi. Kemudian saya akan mencatat mungkin setiap hari ya laporan-laporan dari guru-guru lain, itu akan tetap saya lakukan secepat mungkin. Nggak nunggu besok-besok, seandainya besok pagi pun ada permasalahan atau laporan si anak ini, akan tetap cepat saya tangani. Itu yang paling duluan saya kerjakan gitu kan. Baru nanti setelah saya dapat timing yang tepat, yang kedua itu saya akan menghubungi guru BK. Kalau sudah ini catatan-catatan saya sudah lengkap kayak gitu kan, saya akan mengajak guru BK untuk berdiskusi. Nah, kalau sudah dapat kesepakatan ataupun solusi hasil komunikasi saya dengan guru BK, mungkin nanti langsung terjun ke orang tua gitu. Bisa saya sendiri yang menghadapi ataupun bersama dengan guru BK, tergantung hasil diskusi saya nanti dengan ibu itu. Mudah-mudahan terlaksana Bu Eni. Kira-kira percakapan yang telah kita lakukan tadi, apa yang udah Bu Eni dapatkan gitu dari percakapan kita? Dari percakapan kita ini Bu Eni ya, kan awalnya saya tuh merasa pusing sendiri, seolah-olah itu kewajiban wali kelas yang harus saya selesaikan sendiri gitu. Bahkan saya untuk berkomunikasi dengan guru BK memang belum terpikir sebelumnya. Karena saya tuh selalu ingat kepala sekolah bilang, pokoknya kalau ada permasalahan anak itu, kalau dengan guru mata pelajaran selesaikan dengan guru mapel, kalau dengan wali kelas dengan guru mapel nggak selesai, selesaikan dengan wali kelas. Jadi saya itu masih kayaknya saya merasa punya kewajiban untuk menyelesaikan itu sendiri gitu. Nah, tapi kok saya pikir-pikir saya itu juga punya keterbatasan ya, saya juga butuh kawan untuk berbagi gitu. Jadi ya akhirnya saya akan melakukan kolaborasi lah. Jadi sebelumnya ada suatu perasaan yang merasa itu bukan tanggung jawab kita aja gitu ya. Awalnya merasa itu tanggung jawab saya sendiri. Oh gitu ya. Awalnya jadi saya itu merasakan tanggung jawab sendiri gitu ya. Jadi, wali kelasnya, aku di wali kelas, Bu Eni wali kelasnya gitu ya. Tapi setelah ini, setelah berdiskusi dengan Bu Leni tadi ya, jadi terpikirkan kenapa tidak saya berkolaborasi dengan guru BK. Mungkin manfaatnya justru lebih banyak dan akan mempermudah jalan saya ke depan untuk menangani anak ini. Kan kalau guru BK itu kan notabene sudah terlatih ya kan untuk menangani tindakan-tindakan anak.
Nah, gimana menurut Bu Eni, apa sudah memberikan solusi bagi Bu Eni dengan kita berbincang tadi? Tentu saja Bu Len, kan awalnya tadi mungkin Bu Len kan melihat saya itu yang kayak orang kebingungan gitu ya, gimana lah ngadepin anak satu ini gitu kan. Tapi dengan berkomunikasi dengan Bu Leni, saya bisa terpancing gitu kan, apa ya cara lain nih yang bisa saya lakukan. Oh, ternyata kolaborasi itu penting, dan saya akan mencoba kolaborasi dengan guru BK dan orang tua. Jadi bisa kita simpulkan Bu Emi itu sudah merasa lebih tercerahkan gitu Bu Emi ya. Dan ketinggalan kolaborasi antar guru juga semuanya, jadi mana guru yang mengajar di kelas itu gitu kan. Tetap saya akan berkomunikasi dengan mereka semua untuk memberikan perhatian lah. Ini kan termasuk anak yang istimewa gitu ya, karena udah pernah tinggal kelas karena permasalahan itu kan ya mesti kita perhatikan gitu dengan lebih apa ya, lebih cermat, lebih intens gitu, lebih intens ya. Jadi anak itu butuh perhatian lebih instan gitu ya. Kemudian kita sepertinya memang butuh berkolaborasi juga gitu. Artinya mungkin kita nggak bisa sendiri ya Bu Emi ya. Iya benar-benar. Mungkin dengan bekerja sama itu lebih meringankan kita. Betul ya. Ibarat kata itu ya. Ibarat kata itu apa? Dipikul gimana? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Gitu ya. Tepat sekali Bu Len. Saya berharap sekali dan semoga saya doakan juga nih, semoga nanti Bu Emi sukses menyelesaikan permasalahan Bu Emi. Kemudian nanti semoga Bu Emi nanti bisa bercerita lagi nih kalau udah melaksanakan cerita lagi nih ke saya gitu, gimana hasilnya gitu ya Bu Emi ya. Saya juga udah gak sabar nih pengen melaksanakan dan nanti tahu hasilnya gimana. Iya, mudah-mudahan sukses lah buat Bu Emi ya, dan tetap semangat loh. Terima kasih Bu Leni, maaf loh ya saya mengganggu waktunya sampai sebegini panjang gitu kan. Nggak apa-apa. Ya udah ya Bu Leni ya, makasih atas waktu coachingnya. Jumpa lagi. Kapan-kapan nanti saya cerita lagi. Oh iya, jangan lupa ya. Tunggu nih. Siap. Semangat ya. Assalamualaikum. See you. Baiklah Bu Leni, berdasarkan data pengamatan yang telah tadi saya lakukan bersama Bu Leni dalam proses coaching, Bu Leni membuka percakapan dengan begitu hangat. Jadi tidak ada rasa canggung antara coach dengan coachee, jadi mengalir begitu saja. Sehingga ketika Bu Leni menanyakan permasalahan ataupun tujuan, jadi Bu Leni sudah menyatakan menanyakan tujuan dari perbincangan yang akan dilakukan oleh coach dengan coachee itu sudah mengalir dengan sebegitu naturalnya. Jadi sehingga tidak ada beban dari coachee untuk menyampaikan dengan sebaik-baiknya segala sesuatu yang dia rasakan. Kemudian tadi saya mengamati juga bahwa Bu Leni sudah melakukan identifikasi masalah. Jadi Bu Leni sudah menanyakan latar belakang anak tersebut seperti apa yang menyebabkan anak itu menjadi atau berperilaku seperti itu. Bu Leni sudah menyampaikan. Kemudian Bu Leni begitu hadir dengan penuh. Jadi ada tatapan mata Bu Leni itu memang tidak lepas dari coachee ya. Jadi Bu Leni juga memberikan respon yang sangat baik berupa mengangguk, tersenyum, iya, oh seperti itu. Nah itu merupakan salah satu kompetensi mendengarkan aktif yang memang ingin ditingkatkan oleh Bu Leni tadi. Kemudian selain itu Bu Leni memberikan penguatan ketika coachee mengalami kebingungan. Jadi Bu Leni memberikan mengarahkan coachee dengan penguatan sehingga coachee dengan sendirinya dia mengutarakan rencana yang ingin dia laksanakan. Untuk alur tirta tadi berdasarkan pengamatan semuanya sudah terlaksana oleh Bu Leni, semua sudah berjalan dengan sesuai. Bahkan tadi Bu Leni menyimpulkan di akhir perbincangan, Bu Leni menyimpulkan dari apa yang sudah diutarakan oleh coachee sehingga coachee merasa tercerahkan, coachee sudah tidak bingung lagi dan dia akhirnya mendapatkan ide baru
untuk menangani masalah anak tersebut seperti itu. Kemudian tadi berdasarkan hasil pengamatan ternyata ada Bu Leni kurang memahami pembicaraan dari coaching. Iya. Sehingga Bu Leni bingung untuk menanggapi lebih lanjut apa yang harus saya lakukan untuk menanggapi kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh coaching. Iya. Lalu demikian pula dengan ketika Bu Leni mendapatkan informasi dari data pengamatan, akhirnya Bu Leni mengalami pengulangan kata, Iya. sehingga atau bagaimana seperti itu. Untuk terakhir, untuk yang tanggung jawab serta rencana, Bu Leni sudah menanyakan kepada coaching, sehingga setiap rentetan dari kompetensi seorang coaching itu sudah dilalui dengan baik oleh Bu Leni. Ya, terima kasih Bu Andi sudah meluangkan waktunya untuk mengamati saya tadi. Setidaknya dari kegiatan coaching yang saya lakukan tadi kan saya bisa melatih diri untuk kedepannya. Kemudian dari apa yang telah Ibu Andi amati tadi tentang saya, mungkin saya perlu meningkatkan lagi mana-mana yang masih belum begitu tepat dan harus saya sering latih lagi. Jadi saya harus banyak latihan lagi sepertinya Bu Andi, supaya nanti ketika saya melakukan kegiatan seperti ini tidak lagi ada kendala yang saya hadapi, tapi saya sudah mencapai secara maksimal 3 kompetensi tersebut. Dari apa yang tadi sudah dilaksanakan coaching, justru saya juga jadi mendapatkan pembelajaran nih Bu Leni. Kayaknya tadi asik sekali melakukan proses coachingnya, sehingga tanpa disadari semua proses tirta itu tuh sudah dilalui dengan baik gitu Bu Leni. Nah, kira-kira ke depannya ketika Bu Leni melakukan proses coaching kembali, kompetensi apa yang ingin ditingkatkan oleh Bu Leni? Atau yang menurut Bu Leni masih kurang nih, harus butuh penguatan kembali? Iya, itu tadi yang saya sampaikan di awal ketika saya mengutarakan perasaan saya ke Bu Andi tentang pelaksanaan kegiatan coachingnya tersebut. Jadi saya sepertinya menyadari sendiri tuh Bu Andi, kemampuan menyimak saya tadi kan ada informasi yang saya akhirnya tidak memahami gitu yang disampaikan oleh teman coaching saya. tadi ya. Betul. Kemudian pengulangan kata tadi itu juga menjadi PR buat saya Bu Andi, dan itu ya harus perlu banyak latihan, dan itu untuk kedepannya saya melakukan kegiatan coaching ini, itu yang sepertinya harus saya coba tingkatkan lagi. Oke. Mudah-mudahan dengan kita banyak berlatih untuk kita memberikan coaching kepada teman-teman, kompetensi itu mengalir dengan sebegitunya dan lebih terkuatkan lagi, begitu ya Bu Leni. Mudah-mudahan setidaknya apa-apa yang kita harapkan itu bisa terlaksana lah Bu Andi. Tetap semangat Bu Leni. Insya Allah. Semoga hasil data pengamatan ini bisa menjadi acuan untuk kedepannya dalam melaksanakan coaching seperti itu ya Bu Leni ya. Insya Allah, mudah-mudahan. Terima kasih banyak nih Bu Sama-sama. Andi. Tetap semangat Bu Leni. Iya, repotin nih. Enggak, malah saya senang. Tentu kita mendapatkan pembelajaran dari proses yang sudah kita lalui hari ini. Tetap semangat ya Bu Leni. Siap. Sami-sami.